Untuk sesi selanjutnya adalah mari bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Direktur Eksekutif LBH ICMI, Bapak Dr. Yulianto Syahyu, SHMH. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Ketua Umum MPP ISMI, Profesor Arif Satria, yang selalu memandu kita memberikan pengarahan kepada LBH ISMI dalam setiap langkah dan kegiatan. Yang kami hormati Bapak Sibawahi, hanya kita hormati orang tua kita ini yang selalu menjembatani kita, selalu membimbing kita, memberikan bagaimana yang terbaik untuk melaksanakan sebuah kegiatan bersama tim sekretariat, Mas Aan, dan teman-teman di bawah yang selalu menjaga gedung ISMI ini supaya selalu utuh dan bermanfaat. Di bawah ada Mas Ano dan Mas Ujang dan lain-lain. Rekan-rekan pengurus LBH ISMI, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pengurus LBH ISMI yang berbahagia pada pagi ini, sebagian masih on the way di jalan. Pada momen hari ini kita adalah dalam rangka rapat kerja LBH ISMI untuk 3 bulan ke depan 2024 dan 1 tahun berikutnya 2025. Jadi kita gabung sehingga lebih efisien dalam perencanaan kegiatan kita. Adapun langkah-langkah kita 2024 memang agak sedikit tersendat karena masalah agenda nasional yang kita harus hati-hati melakukan kegiatan, yang juga agenda-agenda internal keluarga besar ISMI dan internal LBH ISMI sendiri. Yang sekarang di antara kita ada tenaga-tenaga baru yang memang kita rekrut untuk menambah energi kita. Karena memang LBH ini adalah organisasi sosial yang bergerak di bidang profesi hukum. Jadi memang tidak mudah juga mengajak orang untuk beramal di LBH ini yang bisa menginfakkan waktu. Karena hitung-hitungannya lain. Oleh karena itu saya terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia menginfakkan waktu. Di depan ketum saya sampaikan, saya mengajak teman-teman ini awalnya mau nggak menginfakkan waktu untuk umat dan bangsa. Begitu bahasanya. Karena memang di sini tidak ada success fee, apalagi fee beneran. Kita menginfakkan waktu, menyisihkan waktu. Kenapa? Karena waktu yang detak jantung, nafas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu gratis. Apa salahnya kita infakkan untuk umat sekian persen itu? Sehingganya itulah yang akan kita jawab nanti di akhirat itu. Ada yang kita perbuat itu. Tidak semua bisa kita nilai dengan kita ukur dengan uang. Jadi ketika saya meminta kepada teman-teman aktivitas di LBH ini, itu mula katanya bisa nggak? Berkenan nggak menginfakkan waktu untuk umat dan bangsa? Ini disaksikan oleh teman-teman Pak Ketum. Berbeda dengan LBH Jakarta. LBH Jakarta itu ada gaji itu. Karena di situ ada sponsor dari luar negerinya. Dan sponsor alumni-alumninya. Alumni udah kuat. Dari luar negeri udah kurang sekarang. Semenjak kita reformasi, bantuan dari Belanda udah kurang ke LBH Jakarta. Tapi dari alumni-alumninya yang kuat. Alumni-alumninya udah besar. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan untuk bersama-sama kita memikirkan umat dan bangsa ini dan untuk menginfakkan waktu sekian persen yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, sekarang kita ada 5 bidang yang memang kita bikin agak sedikit efisien. Yang pertama litigasi untuk kepengadilan, non litigasi. Yang kedua, kemudian kerjasama antar lembaga. Kemudian kajian hukum, pendidikan dan kajian hukum. Dan yang terakhir, Infokom, informasi komunikasi dan hukum cyber. Oke, jadi ada 5 bidang sekarang.
kita rampingkan dari 7 bidang ke 5 bidang sehingga lebih efisien. Mudah-mudahan setelah agenda nasional selesai, kita akan bisa sedikit lega untuk melakukan sesuatu untuk umat dan bangsa. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan melakukan demi keselamatan remaja-remaja kita akan melakukan judicial review, mohon izin Ketum untuk melakukan judicial review terhadap peraturan pemerintah bidang kesehatan tentang membolehkan memberikan kesempatan kepada remaja untuk membagikan malah negara kepada remaja-remaja alat kontrasepsi. Itu akan kita mohon izin, kita akan melakukan judicial review tentang itu. Dan juga masuk itu satu paket itu dengan masuknya dokter, membolehkan dokter asing ke luar negeri. Dalam rangka untuk bersinergi supaya kita saling mendukung. Kami tidak akan bisa berbuat maksimal tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di ISMI. Ini keselamatan anak-anak kita, remaja-remaja kita. Dalam hal ini, itu insya Allah kami lakukan menjelang akhir tahun. Insya Allah begitu. Dalam hal ini, kami perlu mempertegas, memperjelas memang. Kadang-kadang ada tarik ulur, itu dalam rangka untuk kita semua. Sehingga memang tidak bisa di organisasi sosial ini kita terlalu tegang juga, tidak boleh juga terlalu kendor. Tapi tarik ulur itu adalah sebuah teknik dalam untuk menjaga kesinambungan dan kejenuhan dalam organisasi sosial ini. Sehingga kita bisa untuk lebih bervariatif dalam hidup ini. Dan nyaman, kunci hidup di situ. Supaya lebih bisa eksisnya berkesinambungan. Daripada kita memaksimalkan, habis itu menghilang. Kita mencoba perlu mengatur nafas itu. Oleh karena itu, kami mohon pengarahan dari Bapak Ketua Umum, sehingga terutama bagi tenaga-tenaga yang baru, dan tenaga lama juga penting, sehingga kita bisa mengambil langkah di ISMI ini untuk kepentingan umat dan bangsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Yulianto atas sambutannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur ya, kalau LBH sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu pada hari ini atas peluang waktunya, tenaganya, dan juga ide-idenya untuk mengabdi terhadap umat dan juga bangsa demi keadilan. Baik, untuk sesi selanjutnya, mari bersama-sama kita dengarkan arahan serta pembukaan rapat kerja LBH ICMI periode 2024-2025 yang akan disampaikan oleh Ketua Umum MPP ICMI, Profesor Dr. Arif Satria, SPMSI. Kepada beliau kami persilakan. Dari ketum. Betul. Ketum suaranya nggak ada. Suara belum. Di telepon juga. Di laptopnya kali dingin. Suaranya jangan. Telepon juga. Suara. Kenapa? Dari sana kan. Suara Pak Ketum belum masuk. Iya. Ulang lagi, ulang lagi, Bang. Volumenya kurang besar. Udah jadi co-host.
Bisa suara. Dapat masuk. Tes. Suara saya udah dengar? Belum, baru. Sudah. Ya, ulang lagi tuh. Sudah Pak Ketua. Bagus. Kasihkan komputer dulu nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yulianto Sahyu dan sekalian yang berbahagia, para pengurus LPH HMI dan para selamat datang bagi pengurus baru yang sudah bergabung di LPH HMI. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam rangka untuk rapat kerja sekaligus untuk ulang tahun LPH HMI yang ke-7. Ya. Semoga acara rapat kerja ini bisa berjalan dengan baik, bisa merumuskan program-program strategis yang menjadi terobosan dan memperkuat peran HMI di masyarakat ini. Dan sekalian, bahwa Allah itu kan pernah berfirman dalam sebuah ayat ya, terhadap kaum, jangan sampai kebencianmu pada sebuah kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Nah, itu. Jadi inilah prinsip mulia dalam Al-Quran, bahwa ternyata keadilan itu universal. Kita tidak boleh berlaku tidak adil meskipun kepada kaum yang kita benci. Ya. Pada kaum yang kita benci pun kita berlaku adil. Itu adalah kemuliaan yang menurut saya luar biasa, kemuliaan dari ajaran Islam tentang prinsip-prinsip keadilan. Jadi keadilan ini ada di mana? Ya. Ini namanya ya'muru bil adli wal ihsan, dan selalu Allah itu menyuruh pada keadilan dan kebaikan. Jadi keadilan itu saya kira menjadi sebuah pilar yang harus terus kita dorong. Nah, apalagi dalam konteks makro pembangunan, maka mau tidak mau kemajuan-kemajuan yang kita capai itu adalah kemajuan-kemajuan yang berkeadilan. Sehingga bagaimana proses pembangunan yang berjalan dengan luar biasa, baik secara material maupun non material. Tapi ketika mengabaikan prinsip keadilan, saya kira itu akan menjadi bom waktu. Karena akan terjadi ketimpangan, akan terjadi masalah sosial, dan seterusnya. Oleh karena itu, salah satu prinsip itulah yang harus kita pegang, prinsip mendorong prinsip keadilan dalam berbagai aktivitas kita, dan HMI memiliki instrumen melalui BATOM untuk membantu menegakkan keadilan itu. Memang LBH kan lembaga bantuan hukum yang melakukan advokasi kepada umat yang yang tertindas, umat yang yang diperlakukan secara tidak adil. Itulah peran LBH untuk bisa membantu itu. Kemudian yang kedua, tadi Pak Yulianto Sahyu sudah menyampaikan bagaimana kajian-kajian advokasi policy kebijakan yang akan dilakukan. Pertama, demikian memang kajian-kajian itu saya kira perlu terus diiringi dengan kajian-kajian lain, tidak hanya secara hukum ya, tapi kajian-kajian secara ekonomi, secara komprehensif ya, sehingga LBH ini menjadi sebuah lembaga think tank, lembaga memang memberikan advokasi hukum yang kredibel ya, yang holistik, yang mencermati dalam berbagai variabel ya. Jadi mencoba HMI itu sebagai sebuah institusi yang pada akhirnya dipandang oleh siapapun, baik umat, oleh negara maupun oleh bangsa ya, bahkan suatu saat oleh dunia. Jadi tentu pesan saya yang penting tadi itu untuk kaitan dengan soal advokasi, alat kontrasepsi, saya kira perlu sekali harus dilakukan ya. Dan kemudian aspek-aspek lain, misalnya harus dikaji berkaitan dengan soal aspek pengelolaan sumber daya alam, ya berkaitan dengan isu yang penting ya. Nah, jadi kajian-kajian saya kira perlu juga melibatkan lembaga-lembaga di HMI yang lain ya. Kalau sifatnya kajian, saya berharap untuk komprehensif ya. Kalau bantuan hukum ke masyarakat, tentu yang paling tahu adalah teman-teman hukum. Tapi begitu aspek kajian, itu saya kira perlu melibatkan CDS, melibatkan Dewan Pakar, melibatkan para waketum ya, supaya kajian, karena tetap LBH akan muncul dengan nama HMI ya, sehingga ketika kajian-kajian makro policy muncul itu pasti kita harapkan harus komprehensif, harus holistik ya. Jadi tidak
mengedepankan hanya semangat, akan tapi kita memberikan solusi-solusi yang konkret karena semua berangkat dari solusi, dari problem ya. Dari problem itulah kita memberikan solusi. Jadi sehingga dengan adanya peran ICMI menjadi problem solver, saya kira akan semakin dirasakan manfaat ICMI oleh masyarakat. Jadi sekali lagi arah kita adalah pada problem solving, penyelesaian masalah, sehingga pengamatan, identifikasi, dan eksplorasi terhadap problematika ini menjadi sangat penting. Penguasaan terhadap isu-isu pokok saya kira menjadi sangat penting. Nah, disinilah saya mengajak LBH untuk berkolaborasi dengan bidang-bidang lain supaya keutuhan kajian-kajian kita ini benar-benar bisa mengemuka. Dan saya kira yakin dengan rakar ini akan muncul sekali lagi program-program terobosan yang sangat baik, program-program terobosan yang bisa sekali lagi membawa LBH ini di usia barunya ini ya bisa semakin segar. Dengan kesegaran kita keterangan itu karena apa? Karena semangat, gagasan-gagasan, dan program-program yang membawa manfaat untuk umat. Sekali lagi terima kasih, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja LBH ICMI dengan ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.